makam Islam tertua selain makam Fatimah binti Maimun yang terletak di Gresik. Kemarin kita kupas bahwa letaknya berada di Desa Loran, Kecamatan Manyar. Kini kita beralih kepada makam tua lain, yakni makam Syekh Samsuddin Al-Wasil atau Sulaiman Wasil Samsuddin yang terletak di Komplek Makam Setono Gedong, Kediri. Komplek makam ini terletak di dalam kota Kediri, tepatnya di pusat kota yang bisa dicapai dari Jalan Doho belok ke kanan, masuk Kampung Setono Gedong. Sekitar 100 meter dari ujung kampung terletak Masjid Setono Gedong. Komplek makam Syekh Samsuddin Al-Wasil terletak di barat laut masjid. Menurut hasil survei epigraf Islam yang dilakukan Louis Carlos Damais, laporan berjudul Inskripsi Kuno di Makam Setono Gedong di Kediri menyebutkan makam seorang Al-Imam Al-Kamil yang epitafinya diakhiri dengan keterangan Al-Safi Madhaban Al-Arabi Nisban Wahuwa Taj Al-Kudo. Namun tidak terdapat tanggal tepat tentang inskripsi tersebut. Inskripsi di makam Setono Gedong di Kediri terdiri dari 3 bidang 4 persegi, satu di atas yang lain, dengan tiap bidang berisi 2 baris tulisan mendatar, berarti keseluruhannya ada 6 baris. Namun permukaan lempengan itu rusak pada bidang kedua, di akhir baris pertama dan di sisi kiri baris kedua, sedangkan di bidang ketiga hanya tampak beberapa huruf di awal baris pertama, serta kelompok huruf terpisah di paruh baris kedua. Penyebab-penyebab kerusakan ini tidak usah kita bahas di video ini. Sedulurku sekalian, saya yakin panjenengan hari ini dalam keadaan sehat, sehingga bisa mengikuti kajian-kajian kami tentang Islam masuk Nusantara dan bukti-bukti yang kami telisik. Maka dari itu, kami mohon bantuan panjenengan untuk sekedar memberikan subscribe, like, dan juga komentar. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain. Claude Guillot dan Ludvicalus dalam inskripsi Setono Gedong tersebut ditemukan sejumlah kata yang unik dalam epigraf Arab, seperti kata sifat al-wasil yang digunakan untuk menyifatkan sebuah kata benda. Kata al-wasil dan al-mustakmil tidak diketemukan dalam thesaurus di epigrafi Islamicus. Namun, kata al-wasil ini dihubungkan oleh masyarakat sebagai istilah yang dihubungkan dengan tokoh suci yang dikebumikan di makam Setono Gedong. Sebaliknya, menurut Claude Guillot dan Ludvicalus, yang penting dalam inskripsi itu adalah penggunaan kata benda dalam bentuk kasus langsung 3 kali untuk menyatakan satu keadaan yang berhubungan dengan almarhum, yakni As-Safi'i Madhaban, yang kedua Al-Barkuhi, dan yang ketiga Al-Bahraini. Claude Guillot dan Ludvicalus menafsirkan ketiga kata dalam inskripsi tersebut berhubungan dengan tokoh yang dimakamkan di Setono Gedong. Pertama, kata As-Safi'i Madhaban merujuk pada penegasan bahwa tokoh yang terkubur di Setono Gedong ini bermazhab Syafi'i. Satu hal yang tidak mengherankan di dunia Melayu, tempat mazhab Syafi'i menjadi mazhab fikih paling dominan. Kedua, kata Al-Barkuhi bisa jadi berhubungan dengan kota Al-Barkuh atau Al-Barkuh, kota kecil di Iran, atau Shiraz dan Yazd. Ketiga, kata Al-Bahraini mungkin berkaitan dengan kepulauan Bahrain atau yang dapat dihubungkan dengan suku Arab Al-Bahraniun yang pada masa lampau berkelana di wilayah Irak dengan berbagai kesulitan mengungkap siapa jati diri almarhum yang dikebumikan di Setono Gedong karena rusaknya inskripsi. Claude Guillot dan Ludvicalus menyimpulkan bahwa tokoh yang dijuluki masyarakat dengan nama Samsuddin Al-Wasil itu adalah seorang alim, mubalek Kediri. Mereka juga berargumen bahwa kata makom
yang terdapat dalam inskripsi Setono Gedong bukanlah merujuk kuburan, melainkan lebih berhubungan dengan monumen peringatan yang dibuat lebih belakangan. Profesor Dr. Habib Mustopo, guru besar Universitas Negeri Malang yang melakukan penelitian dengan basis data historis dan arkeologis, menyimpulkan bahwa tokoh Syekh Samsuddin Al-Wasil yang dikebumikan di makam Setono Gedong adalah ulama besar yang hidup pada abad ke-12, yaitu pada masa kerajaan Kediri. Jika nama Al-Wasil tercantum pada inskripsi Setono Gedong, nama Samsuddin dicatat dalam historiografi Jawa yang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Di dalam historiografi Jawa tersebut, tokoh Syekh Samsuddin Al-Wasil disebutkan sebagai ulama besar asal negeri Ngerum atau Rom Persia yang datang ke Kediri untuk berdakwah dan atas permintaan Raja Kediri Sri Maharaja Mapanji Joyoboyo membahas kitab Musarar yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti perbintangan atau ilmu falak dan nujum ramal-meramal. Naskah Serat Jongko Joyoboyo yang muncul pada abad ke-17 yang diyakini masyarakat Jawa sebagai karya Sri Mapanji Joyoboyo dalam meramal masa depan Nusantara dihubungkan dengan keberadaan tokoh Syekh Samsuddin Al-Wasil yang berasal dari Rom, Persia. Catatan historiografi Jawa yang menyebut bahwa tokoh Syekh Samsuddin Al-Wasil berasal dari Rom ini sedikitnya dibenarkan oleh inskripsi merujuk pada kata Al-Barkuhi yang berhubungan dengan kota kecil Al-Barkuh di Iran atau Persia. Masih menurut Habib Mustopo, tokoh Syekh Samsuddin inilah yang kiranya telah berupaya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah pedalaman Kediri pada abad ke-12 itu. Sebabnya, sangat wajar jika setelah meninggal Syekh Samsuddin yang dihormati masyarakat Islam di pedalaman. Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, makam Syekh Samsuddin semula berada di tempat terbuka. Untuk menghormati jasa-jasanya, dibangunlah makamnya oleh seorang bupati Kediri bernama Suryo Adilogo yang beragama Islam. Oleh karena Bupati Suryo Adilogo menurut sumber historiografi adalah mertua Sunan Derajat putra Sunan Ampel, hidup di abad ke-16, maka masuk akal jika bangunan makam Syekh Samsuddin secara arkeologis berasal dari abad ke-16, meski makam itu sendiri sudah ada di kompleks pekuburan Setono Gedong sejak abad ke-12 Masehi. Menurut satu versi pandangan, kisah tokoh Syekh Samsuddin dalam hubungan dengan Sri Mapanji Joyoboyo digambarkan sebagai hubungan guru dengan murid. Hubungan tersebut disinggung dalam Kakawin Hariwangsa pada epilog yang memaparkan keberadaan Sri Mapanji Joyoboyo dan guru penasihatnya dalam gambaran yang menyatakan bahwa Wisnu telah pulang ke surga tetapi turun kembali ke bumi dalam bentuk Joyoboyo pada zaman Kali untuk menyelamatkan Jawa. Sebagai titisan Wisnu, Sri Mapanji Joyoboyo ditemani oleh Agastya yang menitis dalam diri pendeta kepala Brahmin penasihat raja. Profesor Dr. Purbocaroko dalam Agastya Inden Archipel memaparkan hubungannya Joyoboyo titisan Wisnu dengan gurunya titisan Agastya dengan mengutip sajak Kakawin Hariwangsa yang ditulis Empu Panuluh yang artinya sebagai berikut. Ada sebuah negeri yang indah, keindahannya laksana di dalam impian, disebut Pulau Jawa, sebuah pulau yang megah. Jawa adalah kitab dari Agastya yang sakti tiada bandingan. Pulau itu sekarang dihinggapi ketakutan sehingga keindahannya lenyap. Kemudian berkumpul dewa-dewa bersama Yang Aswi, bersama-sama memohon dengan sangat kepada Batara, Padmanabha, untuk memperbaiki dan menjaga keindahan pulau tersebut. Dewa hari itu ikut pergi ke sana. Kini dia telah benar-benar menjadi raja yang menyempurnakan lagi kehidupan hamba sahayanya.
Dia adalah inkarnasi dari Madhusudana Awatara. Dia termasyhur dengan nama Sri Joyo Satru Joyoboyo. Sedulurku sekalian, kiranya cukup ini dulu yang kita sampaikan terkait tentang keberadaan makam dari Syekh Samsudin Al-Wasil dan hubungannya dengan Mapanji Joyoboyo. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tentu banyak kurangnya daripada lebihnya. Karena kelebihan itu terletak pada panjenengan semua. Dan saya yakin panjenengan lebih paham, lebih mengetahui tentang keberadaan makam Samsudin Al-Wasil dan Sri Mapanji Joyoboyo. Maka komentar panjenengan saya tunggu. Sedulurku sekalian, saya akhiri dengan ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.